alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu. Idza saluhat saluhatil a'malu wa idza fasadat fasadatil a'malu. Wa qala aidan atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammadu hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila samai. Faqultu ma hadhihi lailah ya Jibril wa qala Jibril hadhihi lailatun yuftahu biha salasu mi'ati babin minar rahmati fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'an illa man kana syahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudmina khamrin aw musirran ala zina aw akilan riba aw aqal walidaini aw innama mauqati ar-rahimi fa inna haula'i la yughfaru lahum illa ayyatubu wa yatruku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya AA minta maaf kayaknya kagak sudi banget. Jadi lo minta maaf. Emang apa sih selalu mengawali dengan kata minta maaf? Karena sungguh tidak layak. Apa coba layak? Layak itu nama syukur kalimatnya. Sungguh kurang urut acara yang sebegini meriahnya
ngundang mubaliknya semodel apa. Nah oleh karena itu kalau nanti banyak kata-kata yang salah, bahasa yang kagak sopan, atau kecelekot omong, coba dicari di Google kecelekot, sampai kiamat tolol dia mau nemu. Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin dia ya, maafin dia ya. Ini emangnya kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan, manakala menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Bekasi Kota, dekat Sumarekon. Begitu saya nonton sudah, buat nonton begitu, nanti nonton mengingus. Nah, saya langsung disambut sama para panitia. Masya Allah, itu panitia kuat rembik. Iya, iya nggak tahu rembik. Ada di belakang ya rembik. Panitia kuat buyak. Saya digurumutin sama panitia, sehingga saudara saya kalian panitia. Untung saya kagak jongkok. Makanya ya itu bagaimana tuh saya ngomong nih, makanya ya diarah pakai hadrotong, buset deh. Ini rasaan saya jalan dia kagak nampak, jadi kayak ondel-ondel saja. Ya, kalau nanti banyak yang salahnya mau itu di mana baik, maafin dia ya. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Karena ini saya anak supir tronton, jadi MMST titel saya. Kalau kita bicara titel, sebenarnya laki-laki itu pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pinter, kaya, kayaknya nggak laku ke perempuan. Kalau nggak punya titel, sebab titel itu adalah titik ngeganteng. Ini titik kita doakan mudah-mudahan orang tidak ngomong dan dijadikan orang yang amanah. Yang sangat saya hormati Bapak RW 02 Bapak Lusimin Trihadi, yang sangat saya hormati Ketua Dekem coba ada yang nanya kemarin. Ini tulisannya 3 huruf tuh, coba kita apa bang? Lanjut kemudian itu Bapak Azza Kurniadi, yang sangat saya hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Khairuli Thohir, yang sangat saya hormati. Kapan ceramahnya ini saya? Beneran ini ceramah kamu ngabsen saya. Bentar bang, kalau kamu kesebut mengacunya duduk deh ya. Ya kagak dibaca, kasihan boleh nyantet ya. Kayak bocah kelek kasih. Sangat saya hormati
Bapak Ustadz Ninju Abdurrahman. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita pada dipanjangin umurnya, pada disehatin jasmani rohaninya, dan Allah kasih keberkahan dalam hidupnya. Kita kan sering dengar Ustadznya didoain panjang umur. Sebabnya mohon maaf yang saya, yang namanya Ustadz itu saat ini barang langka. Jadi Ustadz itu dikategorikan. Abang tahu kategori Pak? Yang diponakan kan? Kategori itu banyak. Aduh, di rumah. Jadi nih dikategorikan barang langka. Kayak macam Sumatera jarang. Iya. Maaf ya. Saya mau nanya, calon presiden banyak apa sedikit? Banyak, sampai pada berantem ya. Calon gubernur banyak, calon bupati abrek-abrek pada ditangkapin sama KPK ini pada mau deh. Kalau Ustadz malah kalau pencalonan kalau bupati pencalonan masih lama di fotonya udah banyak Bang, ditempel-tempelin ya di jalan di kubunan sampai ke patok kuburan. Kunci semua kan. Nih, pernah lihat nggak calon Ustadz yang fotonya dipajang di jalan? Enggak, ada di Lumulu dan Murajaban. Foto yang ceramah dipajang di jalan. Udahan acara lupa panitia ke ngebenajin Pak Lurah. Mang kami lagi kenceng baik kan ya. Buset, tadinya rebah ketiup angin. Nah, ada yang mulut tuh Pak Lurah, ada yang pakai tutup jambang, ada yang pakai kepini kandang embel. Suwe panitia. Waktu saya jadi banyak di jambang. Ngotokin pantat orang berak. Iya. Juga yang sangat saya hormatin adalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, hadirin hadirat nggak ketinggalan. Yang sangat saya hormatin tentunya adalah leluhur Cikokol beserta anggota, keruhun Cikokol beserta anggota, sama saya hormati. Kagok bagian saya bacain semua, bahkan dedemit siluman yang ada di Cikokol beserta anggota, sama saya hormati. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu tuh ya. Ini mau ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya nggak bisa lama karena Pak Lurah, saya nggak bisa lama kondisi kan saya orang Karawang Pak Lurah. Saya percis pinggir Citarum, tanya kamu tadi. Apaanan? Ya. Apaanan pada tahu berita kali ya? Ini kali Citarum sekarang sedang mantap ya. Karena Citarum itu alirannya dari Bandung, terus ada dari Bogor, Cipamidis dan Cibeet juga datang ke Citarum. Itu. Jadi air kencing orang Bandung, orang Bogor nyatu di saya. Nah, nggak bisa lama. Mohon nanti didengerin dan diamalin ya. Bebas ya dengerin sambil memakan ya, orang apa Bang? Orang apa saya ini ngomong. Saya mau ngomong, abang ngomong sambil memakan gitu. Nah ini gegas ya. Kapan udah ya? Nih, sekarang Pak Lurah, tuntunan hanya dijadikan tontonan. Tontonan akan dijadikan tuntunan. Sekarang tuntunan jadi tontonan. Ketika kita mau menghadiri acara Isra Mi'raj atau acara Hari Besar Islam,
kita selalu nanya, yang ceramahnya dari mana? Tuh, rame apa kagak? Seperti itu. Nggak ceramah tuh di rame. Nah kalau pengen rame mah kopeng ya. Jangan saya Pak Lurah suruh bapak di sini. Ini alamatnya pengantin sunat sih. Akhirnya tuntunan jadi tom. Hadirin wal hadirat gini. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, semuanya umat Islam tahu. Intisari daripada Isra Mi'raj itu apa? Hah? Intisari daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu. Sekarang saya mau nanya, apa nanti kita ditanya sama Allah di akhirat, lu rajaban apa kagak? Ditanya begitu kan? Yang ditanyanya apa? Jangan sampai rajaban rajin kagak mau ketinggalan, sholat kagak mau. Yang penting mah sholat. Lah rajaban rajin ya kalau udah sholat kagak mau, kepada hidup. Ini maaf ya maaf. Nabi kau kakinya bengkak Pak Lurah karena kebanyakan. Pak Lurah pernah ngedenger nggak kata Pak Lurah kakinya bengkak kebanyakan sholat? Kayaknya 99% saya nggak percaya. Paling kena selurat. Nah, nikmat ya. Bedanya sholat dengan ibadah yang lain. Ketika Nabi mendapatkan perintah sholat, itu Nabi kan langsung dipanggil oleh Allah dengan satu peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Abang tahu Isra wal Mi'raj? Isra kayak itu, di singkong ditaruh nih. Isra itu mah nih ya. Adapun masalah yang lain seperti haji, puasa, zakat dan yang lainnya itu kan terlepas Allah. Iya, terlepas. Kita nggak tahu terlepas. Iya kan? Jadi Allah memberikan mandat kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa wahyu. Namanya malaikat apa? Jibril. Itu langsung ke baginda Rasul. Kalau sholat nggak bisa, nggak terlepas. Nih, karena bedanya ya ibadah haji dengan sholat. Saya mau nanya, apakah semua umat Islam itu wajib menunaikan ibadah haji? Enggak. Wajib kepada siapa? Buat orang yang mampu. Orang yang Allah kasih kemampuan, sehat badannya, sehat kantongnya. Artinya ONH-nya kan kudu dibayar, Ustaz. Saya emang nggak kudu pakai ONH, lah di berangkat sholat. Buru-buru nyampe Mekah Madinah, bisa tarik di modal. Sekarang gimana? Ibadah puasa. Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kita sepanjang umur. Amin. Semuanya kita sehat walafiat. Amin. Dapat taufik hidayah. Amin. Sehingga kita bisa menunaikan puasa Ramadan. Bedanya puasa dengan sholat. Kita lagi puasa, ujung-ujung tuh, Pak ujung-ujung apa? Dia tiba-tiba kitanya apa kita nggak kata. Aduh, begini, norak banget ya. Ujung-ujung melemak kita. Berarti kita sakit. Boleh nggak kita batalkan puasa? Boleh, dengan satu catatan, wajib. Tuh. Nih, contohnya lagi. Kita mau bayar utang ke saudara kita yang ada di Surabaya. Ongkosnya habis 3 juta. Utangnya kan cuma 20.000. Di perjalanan kita dari Cikokol menuju Surabaya, kita ini disebutkan musafir. Di perjalanan boleh nggak kita tidak puasa? Boleh kan?
dengan satu catatan wajib. Tapi sholat nggak bisa, cuman sholat itu ada kemurahan namanya rukhsah. Rukhsah itu kita ketika dalam perjalanan boleh jamak, boleh kosor, boleh kosor, boleh jamak. Nggak bisa. Makanya yang menentukan ibadah yang lain itu tergantung sholat. Ini umpama nih ya, kita umroh tunggal hari bang, abang umroh tiap hari empok diduga naik becak. Nah kalau sholatnya nggak dirawat, belang gentong edan eli banyak edannya ketimbang elinya, itu nggak jaminan. Ibadah yang lainnya cuma ngintil doang. Bukan tahu ngintil. Ngikutin. Tuh. Makanya sholat. Dalam satu hadis kan begini, sahabat bertanya, nih Pak Gulanya. Sahabat bertanya kepada Imam Nabi, ya Rasul, iya ada apa sahabat? Saya mau nanya tuh. Oh yang diwai mau nanya apa? Kalau emang mau nanya apa? Ini begitu ngomong. Ini kan kalau kata kitanya ya, kata kitanya biasa itu ya. Iya memang mau nanya apa? Ayo amali afdol itu. Amal ibadah apa sih yang lebih afdol? Bang, afdol kayak apa? Afdol uradi gosok gigi. Yang lebih utama, yang lebih cakep. Jawabannya apa? As-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktu. Itu tuh bedanya dengan ibadah yang lain. Sholat, puasa ketika sakit boleh kita batalkan, boleh kita nggak puasa selama kita sakit dengan satu catatan wajib qadha. Tapi sholat dia kata kita sakit boleh nggak ditinggalkan? Nggak bisa. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Kagak dimaaf seseorang ninggalin sholat selagi akalnya itu masih normal. Kecuali udah nggak normal Pak. Kalau nggak normal apa namanya? Gila. Gitu. Jadi begini Pak Lurah, kalau ada warga Pak Lurah kagak sholat berarti warga Pak Lurah gila. Nih, engkau punya laki kagak sholat berarti laki engkau. Abang punya bini kagak sholat berarti bini abang. Orang gila semua. Nah, nih kan timbul pertanyaan gini. Saya mau nanya, dia nanya. Saya kan sakit. Terus, saya kagak bisa berdiri. Nih, saya mau ngangkat tembok. Saya kalau diri ayun-ayunan. Aduh saya kagak bisa berdiri, bagaimana? Paman aja dia anil qiyami sholat jalisan. Kalau nggak mampu sholat berdiri, silakan sholat sambil duduk. Nah kalau duduk nggak bisa, kamu ngejengkang baik. Ngejengkangnya kemana bang? Ke depan. Coba Pak Lurah. Ngejengkang ke depan. Zaman Jokowi ngejengkang ke belakang. Bapak Prabowo ke depan. Kalau ke depan apa namanya bang? Musuh. Kalau nggak mampu duduk mutojian, berbaring nih. Nah kalau berbaring miring kagak bisa, alasannya karena ada bisul bang. Mustalqiyah celentang. Nah kalau celentang enak, sholat bil isyarat. Sholatlah dengan pakai isyarat. Isyarat yang pertama pakai kepala. Kepala ya. Pakai mata, tegak. Mata beri. Ingat-ingat rukun sholat pakai hati. Nah kalau hati deg-degan baik, tinggal nyari dong Pak Amir. Assalamualaikum Pak Amir. Kemarin ada proyek dadakan nih. Bawa lawon putih ya. Ada orang kita gebek, kita bebesin yuk. Oke,
itu kan praktek sholat, mohon maaf ya. Ini jangan dianggap kita ini bercanda. Saking ku pengen kepaham Pak Lurah begini deh. Karena kalau monoton serius, ya bubar kata bubar. Kesel tuh jadinya. Iya, itu mah praktek sholat. Maaf. Bagaimana seumpama kita ini kena penyakit komplikasi? Kata dokter nggak boleh kena air, Ustaz. Anu 10 tahun. Pokoknya kena air mati. Minumnya nggak boleh pakai air, pakai dedak. Nah, itu bagaimana kalau mau sholat? Makanya persyaratan sholat itu kan mesti wudhu. Wudhu pakai apa? Pantrangan kata dokter. Nggak boleh, bisa mati gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, tinggal tanya ke guru kita. Jawabannya ganti pakai debu, pakai abu. Namanya oh, jadi tayamum itu pengganti wudhu? Iya. Pakai debu, abu? Ya. Berarti pakai kekumut? Pakai. Ayo bang, ayo. Silakan mulut abang ini. Jejer-jejerin kamu. Nah, kuping, prologin, kuping. Kan itu nanti ada teorinya Pak Lurah ya. Teorinya apa? Di rutinan. Nah, di rutinan. Terus iya itu mau ganti wudhu tayamum. Maaf, saya maaf menanya lagi. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Itu maksudnya gimana? Kan habis berak kudu cebok Karena kalau kagak cebok kepet, nggak sah kan? Makanya cebok kudu pakai air, nggak boleh, ada penyakit. Bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Begitu. Pakai apa? Pakai batu bata, Bang, peron-peron tenggelam. Nah, kalau bata kagak ada juga kulit durian nih. Baru pada baret pantat. Nih, sekarang sholat, mohon maaf. Apa tuh? Ini pokoknya mah sholat ya Pak Lurah ya. Nih, sholat biar rapi ya, Bang. Nih, empok mah udah rapi nih, kompak nih. Kalau perempuan pada pakai mukena ya, Kok ya? Iyalah pakai mukena. Pakai baju renang nih loh. Nih Bang, kita Bang, ya Allah, Bang. Pak Lurah, kita mah sholat kan kagak khusyuk ya, Bang. Siapa sih yang khusyuk sholatnya? Kan bisa mah sholatnya khusyuk. Enggak, saya kagak khusyuk. Nih, Imam Ghazali punya guru namanya Syekh Abu Bakar Awal 20 tahun kagak pernah khusyuk. Yang membuat tidak khusyuk apa model kita Bang? Karena masalah dunia kan itu, sehingga ada orang ngomong begini Pak Lurah, dulu percuma tuh sholat ya kalau pikiran kemana-mana. Kalau kata saya jangan didengar kok. Mending kayaknya sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kakak. Kamu nungguin musuh akan musuhnya. Tuh, sekarang yang penting nih Bang, kita pakai hati. Nah, kadang-kadang kita ini lebih sergap mau kebiasaan kondangan ketimbang sholat. Sholat mah kadang pakai kaos partai gitu. Udah gitu pang depannya nanti. Kasihan makmum di belakang dia baca kaos dia. Allah, partai Gerindra. Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko, pakai gamis, pakai batik, pakai jas, terserah ada warna mah. Yang penting maaf ya, di belakangnya ini nggak ada tulisannya. Terus kalau pakai kain Mbak, ini lapisin lagi pakai celana, kompran segini. Nah, emang apa? Emang apa? Guru kita begitu, nggak sembarangan kiai-kiai kita. Orang yang laki-laki yang sholat pakai kain dilapisi dengan celana kolor, nih barulah emang cacing yang ada di dalam tanah itu menjerit Allah minta ampunan. Berarti tambah pahala. Jangan ini mas sholat pakai kain doang nih jadi. Ya Allah.
kagak pakai selempak. Sholatnya sholat asar, Bang. Angin lebih kenceng dari kan asarnya. Pintu masjid melongo, coba bayangkan. Begitu sujudnya kayak angin ya. Berbunyi kotak. Kata yang di luar masjid sampai main lato-lato dalam masjid itu. Tuh, biar rapi ya, awas biar rapi. Terus pakai sorban, kan? Nih, jangan malu tuh kayak guru kita guru kita pada pakai sorban. Bukan sekedar aksesoris pemantas, bukan. Buat nambah paha. Nah, sebab kata Nabi begini, sholat 2 rakaat dengan pakai sorban itu lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Sorbannya kayak bagaimana? Abang kan orang mana kagak tahu sorban nih Bang, ini ke sorban, kirain plastik sorban, norak, bumbu apa ini? Nah, saya datang begitu, nggak punya sorban saya mah, nih, abang kalau punya sorban, kan abang punya bini abang kan sering beranak, ya kan? Gua kalau habis beranak suami ikat tuh pinggangnya ya. Warnanya apa? Merah. Panjang apa pendek? Panjang. Ada 50 meter panjang wanita coba. Selendangkan seret ke masjid. Itu bapak aja mau oke deh. Sorban keluaran mana ini? Nih yang sekarang sholat nih maaf nih. Setelah takbiratul ihram ya, tangan kita ditaruh di bawah dada, di atas pusar, matanya ke bawah, ke bawah ke tempat sujud dong. Artinya gimana? Biar tawadhu kita kan sedang menghadap Allah. Jangan larak lirik banget. Dan gejang. Kalau 3 kali gerakan berturut-turut sholatnya jadi begitu. Terus kakinya jangan terlalu megah, Bang. Ini apa namanya? Tumitnya ya, tumit. Satu jengkal. Itu ada orang aliran atau masa sholatnya begini begitu ya? Gimana? Itu itu aliran ngejar-ngejar kaki orang. Kaki orang ini break baik. Nih, lagi yang penting sholat awal. Nih, kita gampang ganggu, kita gampang diprovokasi. Cuman masalah beda dikit berantem. Di kita itu kan ada NU, ada Muhammadiyah, LDII, Persis, Persija, Persita, main bola kan? Nih, di antara sekian banyak aliran Pak, yang paling berbahaya satu aliran listrik itu doang. Ya, aliran listrik satu mati Bang. Nah ini kadang-kadang ya maaf, cuman sholat gara-gara nunjuk Pak Lurah, kebinaan berantem. Kan ada bangun bertiga tadi akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan keduduknya ngejenengin pada tengah. Ini aliran kita tuh, yang beda kita. Saya bukan menyinggung, bukan ini lagi ngobrol ya. Artinya kita, kenapa kita gampang diprovokasi, gampang diadu domba cuma perkara sepele. Ada nunjuk banget. Ada ilmu, mau kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Kan ini berat. Iya kan? Wah, begitu ya. Yang pakai. Itu ada ya. Nih, udah nih. Sholatnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang tengah kan, yang telunjuknya jinak, yang telunjuknya dinai, rusak muka. Itu kita kan. Ya, kita kan gini tuh ya. Yang belakangan mah, yang pakai kagak rusak muka. Kenapa makin negara yang tengah?
Bang, iya ada apa ya? Apa sih itu bang? Habis sholat bilang usah muka. Nanyanya ada sinis, kan kesini. Ngomong apa lo? Apa-apaan di sholat lo segala usah muka. Emang apa? Muka gua? Diusah pakai tangan gua? Ya, keberatan berdua. Nih dengerin mau berdua dengerin malu. Kenapa gua usah muka? Gua puyeng lihat telunjuk berdua. Apa-apaan lo? Lu bukan orang baik. Tapi sholat jangan berantem zikir. Zikir. Maka kata ulama, man lam yakun lahu zikrun, man lam yakun lahu wirdun, bahwa kirdun. Orang yang kagak mau zikir, nggak punya wiridan, itu kayak mau habis sholat ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus baca kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu mah berantem. Nih, jangan dimasalahin masalah telunjuk malah. Gimana yang punyanya? Abang mah enaknya diputar-putar. Hi, Pak, telunjuk abang ini. Abang mah enaknya diputar-putar. Hi, telunjuk lu ini. Aku yang penting nunjuk. Nih, yang kagak nunjuk, yang kagak enak malah yang kagak nunjuk. Mamplek. Itu buru-buru dibawa ke pelabuhan Ratu ya, sampai ke error. Inilah kelemahan kita. Udah yang penting sholat jangan dinanti-nanti, takut keburu jangan dientar-entar, takut keburu ngejar. Kalau kata orang Sunda, jangan dimuke-muke, nanti keburu jadi bangke. Nah, sholat. Cuman awas, sholat itu nggak cukup dengan gerakan doang ya, perlu dibagi dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya ada kan? Iya, kalau nggak ngaji, waduh, nggak tahu tujuan. Kan ada satu cerita begini ya. Nih, kalau maaf ya, cewek. Kan ada satu kampung di ustadznya satu-satunya sakit parah ustadznya. Ini jamaah masyarakat udah kumpul di masjid mau sholat subuh, nggak ada imamnya. Walau uang di mana ustadznya sakit. Nah ini imamnya siapa? Apa mereka kita sholat? Jangan bang lah. Dan terus sampai memimpinnya kita. Nih bang, abang pantesan bapak pakai sorban abang. Nih dengerin bang, sorban boleh pengasih. Tahu nggak? Kemarin umroh pakai sorban bukan gue bisa ngaji. Nggak bisa. Siapa bang minta? Nih bang, latihan kalau abang dipakai kan saya jadi makmum. Ntar sama saya ingatin. Oh iya, kalau memang begitu mah ya udah siap udah ayo baris. Ntar kalau gua lupa ingetin ya, udah ayo. Ini orang bego semua tuh ya. Bego semua kan. Rokaat pertama berjalan lancar, rokaat pertama tuh mulus, rokaat kedua palurat. Setelah walad-dhalin kan baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna minta diikin sama makmum, minta dilanjutin, lupa dia iman. Inna jadi magol inna magol. Inna emang dasar bego semua, ngapa nyelingut? Lu pada budak. Ya kan kata lu tadi, kalau gua imam lupa, lu sebagai makmum ingat ya. Ingat kemana inna ini? Terus kemana inna terusnya? Iya bang ya. Mana ya?
Ini Allah kagak kunut, kan kudunya kunut, kagak kunut, kudunya mana mau bilanginnya, ngingetinnya subhanallah. Ini mah orang bego dia. Kun, 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 buset pada lari semua. Kirain ada kunti katanya. Tuh, karena kagak tahu ngaji, jadi nggak tahu ilmunya, makanya ngaji. Nah, tadi rahimahullah, alhamdulillah itu Isra Mi'raj itu ya udah masalah sholat. Itu bapak. Di kali ini kita bulan apa kali? Lalu bulan Sya'ban. Nah ini bulan Sya'ban tadi saya sudah sampaikan dibaca ya. Bulan Sya'ban ini buat kita kaum nabiyin, buat kita Ahlussunnah wal Jamaah, ada malam yang dikeramakan kita di bulan Sya'ban, namanya malam Nisfu Sya'ban. Ini ada hadisnya, bukan bibisan orang tua kita dulu. Hadisnya dari Abi Hurairah. Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Datang kepadaku malaikat Jibril di malam Nisfu Sya'ban. Dan malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, haji lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabur rahmah. Muhammad, malam ini adalah malam dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu rahmat. Pakum, ayo bangun. Wasoli sholatlah. Warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Tadakan tanganmu. Pinta ke Allah. Itu Nabi. Kata Nabi Jibril, emang malam apa ini? Kata Jibril, haji lailatun yutahu biha sarasumi'ati babin minar rahmah. Muhammad, malam ini adalah malam dibukakannya 300 pintu rahmat, yaitu di malam Nisfu. Fayaghfirullahu li jami'i man la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa umat tadi nih. Mudah-mudahan dosa kita nanti malam Nisfu sama diampuni. Illa man kana syahidon, ini enggak semuanya dosa umat tadi di malam Nisfu Sya'ban itu diampuni. Ada beberapa golongan. Yang pertama syahiron, tukang sihir. Tahu tukang sihir? Tukang sihir, tukang teluh, guna-guna, santet. Kesel ya sama laki kalau pulang-pulang santet lagi. Melihat tetangga bilang sakwe teluh, tukang santet. Yang kedua kahinan ini dukun. Nah, atau orang yang datang ke dukun, itu kan masalah. Manusia itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jangan sesadu ke manusia, sesadu ke Allah. Jangan mengadu ke manusia, mengadu ke sebab manusia itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu apa? Pegadaian. Kan gitu, siap mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal bakal timbul masalah. Terus au-musahinan ramah. Terus au mutminakombin yang sering mabok, yang sering mabok. Ayo mabok kan cerita gini Pak Lurah, kan bocah mabok nih, bocah muda nih. Dari sore pas udah mau kasubukan waras. Datang dia sholat subuh ke masjid. Ada BKM Ustaz. Mau mana lo? Masjid Ustaz. Ngapain? Sholat. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Mabok niat. Usir. Gimana ya?
jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh agama, awas, kudu bijak, awas. Itu orang mau imsak diusir, nggak begitu aja ya. Hatinya kecewa. Di perjalanan ada teman-temannya, ada kali 20 orang. Woi, mau mana lo? Masjid. Mau ngapain? Sholat lah. Gak. Subuh. Nih, berapa rakaat? 2. Nih, dengerin mau semua ya. Nih. Gua aja yang 3 diusir. Apa lagi 2? Ya, ilok gua diusir. 3 koma banyakan. Tuh kagak sholat tuh 21 orang tanggung jawab ustaz juga gak ada. Makanya kudu bijak. Ada orang yang mabok ya kita nasihatin kita kalau udah waras nasihatin jangan lagi mabok. Mabok kembali orang kata ini nasihatin. Musyirron ala zina atau orang yang selalu berbuat zina. Ya? Berbuat zina. Punya bini tapi masih mau kerja dia gimana? Akilah riba atau orang yang selalu makan barang riba. Terus ada lagi al-aqal walidain, anak yang doraka sama emak sama bapaknya. Ini saya mau nanya nih, ibu bapak, nih kok bang, banyak dosa sama orang tua? Banyak salah sama orang tua? Banyak. Doain sama bapak kita. Makanya setelah Nabi menjawab pertanyaan sahabat amal ibadah yang lebih afdal itu sholat tepat pada waktunya, kan dilanjutin sama Nabi. Setelah itu birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Hormat, sayang kepada kedua orang. Tuh kalau lawan kata birrul walidain, apa walidain? Anak yang doraka orang tua. Di malam nisfu sabar mau dapat ampunan dosa. Nih maaf ya, kita introspeksi diri. Nih, udah pantas belum kita disebut anak yang berbakti orang tua? Udah pantas belum? Orang tua banyak dasarnya kok, mikirin dari kita si anak. Gak ada bosannya aku sini anak. Biar kata anak 10 gak ada bosan. Tapi anak 10 bosan ngusir emak bapak. Emak bapak sakit arah, kita ngusir emak bapak sakit. Banyak nanya orang pintar, suruh diketrakin pakai daun kelor. Maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Biar buru-buru mati. Ini kalau orang tua sakit jangan diketrakin pakai daun kelor. Kalau buru-buru mati mah coba pakai batang kelor segede betis. Ayo kadang kita itu pengen berkah, pengen usaha, pengen lancar, bisnis pengen sukses. Banyak jarak kemana baik. Boleh dijarak kemana baik, boleh. Tapi sebelum kemana-mana orang tua apa duluin? Ya. Ke kuburan hampir sampai. Kuburan mama bapak kagak tahu di mana tuh emaknya di kuburannya juga banyak. Kunci kesuksesan ada di orang tua bang kok. Kadang kita kan lebih hormat sama orang lain, lebih bangga sama orang lain ketimbang orang tua dewe. Apalagi mak kita mau kebayar wahnan ana wahnin usah payah. Maka kata Nabi apa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Emang bapak ngapa kakinya? Oh ini loh anu surga ada di bawah kaki emak. Bagaimana mau gue samping tarah emak gua. Assalamualaikum. Di mana toh? Raja apa mak? Mesti mak, tadi ada orang yang ceramah katanya surga ada di bawah kaki emak. Mak, saya pengen surga aja. Coba mak, angkat ya kaki emak sebelah ya. Terus biar makasih. Ya Allah, bang, emaknya habis luncing lupa banget soalnya. Emak.
Mak, kok sudah begini sih? Ya, apa sudah di bawah makan ya apa namanya penderitaan makan gede ya kok ya, ya kan? Nggak ngidam makan, makanya orang itu bilangnya kalau nggak ngelai, ya kan? Bang, saya enak banget bang, lihat abang enak, pengen yang asam-asam bang, tuh ngidam. Kalau diladenin, kalau nggak diladenin ngiler. Pengen apa lagi neng bang? Pengen ayun-ayunan di atas tower bang. Jadi apa lagi kita harus hati-hati ya. Makanya sebelum diskusaban udah dah samperin mah masing-masing ya. Kalau udah meninggal samperin kuburannya. Doain mah bapak udah meninggal belum ada kata terlambat untuk kita mengabdi orang tua. Sedekah jariah, jadilah anak yang soleh. Kalau punya duit ada mau masjid mau sholat misalnya kita sumbangkan pahalanya, kita niatin buat mama ibu-ibu bapak-bapak karena ini udah malam dan saya ada tugas lagi. Ini sajalah yang bisa tak sampaikan. Mudah-mudahan karena manfaatnya lalu nanti saya RT, RW, para guru, panitia, maafin. Oh iya panitia, maafin saya ya, kayaknya saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Saya mau makan dulu. Emang siapa yang nawarin makan? Berdoa kita serahkan kepada guru kita. Dari saya cukup sekian. Doakan mudah-mudahan daerah Kerawang Bekasi, perbatasan Kerawang Bekasi itu diapit aman. Citarum mudah-mudahan ini cuacanya biar bagus, biar cerah lagi, jangan ada hujan dulu, biar kering dulu, itu ya terhindar daripada banjir. Ini saja, kali lagi kalau tadi banyak kata-kata yang kurang berkenan menyukai pintu yang Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.